sendiri, jangan lagi dia datang di kehidupanku yang baru ini gitu. Karena aku masih dendam Om gitu. Ya, itu kan your plan, ya, bukan God plan. Baik. Kembali kepada kontekstual pernikahan. Ya, kebetulan ini ada 3 gembala sidang. Ada Pastor Cipto, ada para Jeki, ya kan sebenarnya dekat itu sama para Jeki. Para Jeki kau di Kapan Jaya atau di Medan kau para? Ada di satu pulau Bang, nggak ada di situ lah pokoknya. Oh, ada di satu pulau. Rahasia semua kalian. Oke kan? Baik, oke. Nah, jadi firman Tuhan jelas berkata, dasar pernikahan itu ada di buku pernikahan kalian. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia, ya. No one can separate the couple, ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan pernikahan. Kalau engkau dendam, kalau engkau sakit hati dan itu kau simpan, itu akan menjadi suatu penderitaan yang tidak akan pernah membuatmu bahagia. Karena kepahitan harus dilepaskan, harus ada rekonsiliasi, dan nanti harus gembala itu yang mengkonseling dan mengguiding untuk melakukan itu semua. Karena jelas dikatakan dalam Filipi pasal yang keempat ayat 29, 30, 31, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, karena Dia yang memimpin kita sampai dengan hari kemenangan itu. Kalau kita menyimpan yang namanya kepahitan, karena ayat yang ke-30 katakan buanglah kepahitan, ya kan, amarah, dengki, kegeraman dan seterusnya. Sebenarnya kita sedang mendukakan Roh Kudus secara kontekstual iman. Jadi Leni nggak boleh memendam kepahitan, nggak boleh menyimpan akar pahit itu, karena kita mendukakan Roh Kudus. Dan itu berbahaya buat iman kita. Itu secara iman, sederhana, karena ini waktunya terbatas. Yang kedua secara kesehatan. Dari pengalaman saya melayani secara khusus pelepasan selama hampir 10 tahun, saya kan khusus spesialisasi pelepasan mengusir setan, begu gajang, begu pendek, begu momo, begu latu, semuanya kubal bali lah itu semua begu yang penting. Itu kamu pasti kalau sudah memendam akar pahit, yang akan diserang berikutnya adalah lambung. Pencernaanmu pasti kena. Dan sakit-sakit yang lain akan mengikuti. Kenapa kepahitan itu, akar pahit itu harus dilepaskan? Karena itu seumpama kita minum racun maut, kita berharap orang lain yang mati. Itu kepahitan. Kita minum racun maut nih, kita berharap orang lain yang mati. Itu kepahitan. Jadi kepahitan itu sangat berbahaya. Dalam ilmu medis, sedikit-sedikit saya jelaskan pada 3 bagian. Kepahitan itu letaknya di hati, di kardiak. Itu adalah center of life. Jadi kalau pusat hidup kita pahit, pahit semua nanti kehidupan kita. Nggak ada bahagia-bahagianya, nggak ada sukacita-sukacitanya. Jadi maka kepahitan harus dilepaskan, ya. Tidak boleh dipendam. Bagaimanapun juga kalau ditanyakan kepada Leni lagi, yang milih dia jadi suamimu siapa, Len? Aku sendiri Om. Itu artinya kita perlu bertanggung jawab, ya. Kita perlu bertanggung jawab atas pilihan kita. Makanya ada 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, jika di antara mereka ada yang tidak percaya dengan perkataan ini, maka akan dimenangkan jika melihat kelakuan istrinya betapa murni dan salah hidupnya. Begitu. Tapi kan Om, maksudnya kan yang aku sesalkan sekarang kan Om, aku udah puasa sebelum menikah gitu kan Om. Aku bakalan berdoa, aku juga tiap hari berdoa, Tuhan betul nggak ini jodohku? Kalau memang kami nggak jodoh, buat jualan pemisah. Oke. Kayak gitu Om. Terus kenapa lanjut terus gitu Om? Yang aku sesalkan itu sekarang gitu. Ya, berarti Tuhan memang tentukan dia jodohmu. Tapi proses ini harus kau lalui. Engkau yang harus memenangkan suamimu. Saya 7 tahun loh mengislamkan istri saya. 7 tahun. Kan kalau si Leni baru 7 bulan kan? Iya. Saya 7 tahun mengislamkan istri saya.
Sampai akhirnya Tuhan tangkap saya dan balikan keadaan. Prosesnya ngeri. Saya tinggal sekian lama, istri saya di lembaga permasyarakatan di lapas. Punya anak 2 masih kecil-kecil. Saya mantan narapidana loh. Di sini orang baik semua, saya mantan bajingan ini di antara orang-orang yang tampil live ini. Begitu loh. Saya sangkal Yesus, saya nggak mau terima Yesus, saya dihantam sama Yesus, saya masuk penjara. Lama saya di lapas. Baru bebas 30 Desember 2009. Tapi saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Jadi itu prosesnya. Jadi karena kemurnian dan kesalehan hidup seorang Leni Waru yang selalu berkata soaya Yesus sila tebule, dan dia selalu bernyanyi setiap waktu soaya Yesus sila tebule, sila tebule, sila tebule. Masih ingat lagu itu kan, Len? Nggak tahu artinya aku. Nias berarti setengah ini. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Yang berubah kita. Kita harus ikuti grand plan-nya. Dia tetap suamimu hingga detik ini. Karena kalau kau cerai dengan dia dan kau kawin lagi zina kau, kecuali dia mati atau dia meninggalkan Yesus, entah jadi mualaf, entah jadi Hindu, entah jadi Buddha, seperti itu. Ya, jadi Leni harus menjadi pribadi yang murni dan saleh menurut 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 dan 2 untuk memenangkan suami, bukan hanya memenangkan dia menjadi keluarga utuh, tapi juga keluarga yang diberkati, bahkan suami boleh menjadi hamba Tuhan yang manis, dan kebahagiaan itu akan kembali. Karena ingat, ini ada komentar menarik itu, yang berubah itu Ultraman yang suka berubah. Kita punya iman gak suka berubah, jadi kita bukan Ultraman, kita anak Tuhan yang manis. Ya, jadi ikuti prosesnya, tetap menjadi pribadi yang murni dan saleh di hadapan Tuhan, berdoa untuk suamimu, Tuhan sanggup mengubahkan. Kalau 7 tahun istri saya berdoa, saya diubahkan oleh Tuhan. Ini masih 7 bulan, nggak perlu 7 tahun lah ya kan. Minta sama Tuhan nggak perlu 7 tahun. Yang tak 2 bulan lagi, 3 bulan lagi Tuhan sanggup. Tapi tingkat kemurnian kesalehan hati Leni itu yang menentukan. Dan yang paling inti dari semua kita diskusikan adalah lepaskan pengampunan. Itu saja. Ini, ya sebagai orang Kristen berdoa saja buat suaminya ya dari laki yang doa dalam keluarga gitu ya, supaya Tuhan Yesus memberikan keluarga. Ya hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikannya, seperti itu kan ya. Biar kita ganti dulu sama yang lain. Oke. Ini aku pamit ya. Ada panggilan. Makasih. Ada panggilan. Silakan. Makasih ya Pak. Bang Mamat yuk. Siap. Leni, Nah, Kak Leni, shalom ya. Begini, firman Tuhan Yesaya 55 ayat 9. Inti titik tekannya kan Kak Leni merasa menyesal. Kenapa aku sudah puasa, Tuhan tidak ngasih tahu ini bukan jodohku. Sampai segini buruknya aku. Harta aku waktu gadis habis. Dan setelah menikah tambah buruk dan segala macam. Dikatakan seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Itu kata Tuhan. Tuhan tidak mungkin memberikan rancangan yang jelek untuk kamu, Kak Leni. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan apa? Rancanganku kepadamu adalah masa depan penuh harapan, damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau Kak Leni sekarang merasa modal yang di tangan Kak Leni itu adalah buruk, dalam hal ini suamiku buruk, bahkan membuat kehidupan ekonomiku buruk. Itu berarti anggap aja di tangan Kak Leni itu modalnya kecil, memegang sesuatu yang kecil padahal menghadapi masalah dunia yang besar. Tapi dengar ini, orang yang mengerti identitasnya bahwa dia adalah dikuasai Tuhan Yesus, dikuasai firman, maka dengerin, maka tidak peduli apa yang dia pegang, seberapa kecil, apa yang dia punya, seberapa buruk. Tapi kalau dia tahu dia bersama Tuhan Yesus, dia tahu dia menyembah Allah yang hidup, maka apa yang kecil di tanganmu, jika kamu tahu identitasmu, maka hasilnya akan besar. Ingat Daud,
Di tangan dia cuma kecil batu, tapi dia mengalahkan